Ya paling tidak saya mau mengeluarkan energi negatif saya. Jadi dengan saya berbicara seperti ini Pak, berarti saya mengeluarkan energi negatif. Bedanya di situ. Jadi kalau kita bersedekah, itu tandanya kita mengeluarkan energi negatif, sehingga akan diganti energi positif. Jadi ini saya yang perlu jenengan, bukan jenengan yang perlu saya. Saya yang perlu jenengan untuk mengeluarkan energi negatif saya. Jadi jangan dibalik. Saya yang butuh jenengan. Nah, tinggal kembali lagi cara pandangnya. Jenengan butuh nggak ilmunya, kan gitu toh? Ya, kalau misalkan butuh, ya alhamdulillah gitu ya Pak. Yang penting saya sudah mengeluarkan, kan gitu. Oke. Hari ini sebenarnya saya ingin diskusi saja, Pak. Nanti kita diskusi ya. Diskusi. Tapi sebelum saya diskusi, saya mau mengantarkan dulu. Pengen cepet suki enggak? Pengen cepet suki enggak? Pengen. Pak, pengen cepet suki enggak? Pengen ya. Tapi prosesnya belum maksimal. Nah, kadang gini, kita itu pengen cepet dan sugih, tapi prosesnya ora siap sugih, kan angel, bener gak? Contoh, seandainya jenengan, ya, keinginan terbesarnya pokoknya lari maraton 100 kilo. Kira-kira Pak bayangin, Pak, lari maraton 100 kilo Pak. Kapan menyiapkan dirinya? Lomba itu kira-kira misalkan tahun 2026. Caranya piye? Berlatih kapan? Setiap waktu. Yakin kita tes ya. Jadi gini Pak. Jadi ketika kita pengen sesuatu yang besar Pak. Contoh kita pengen lari, ikut lomba lari 100 kilo. Kira-kira latihannya sehari berapa kilo? Sehari berapa kilo? Berarti kalau misalkan 2026, ini kan tahun 2025 sebentar lagi. Berarti 2 tahun. Dewi nanti menang lari itu sekitar 100 kilo. Pak, kira-kira sehari berapa kilo latihannya? 100 kilo dibagi 24 bulan 24 bulan berarti piro Pak? Satu bulan 4 kilo. Enteng enggak Pak? Enteng, yakin? Ya, prakteknya? Nah, ketemu maksudnya di situ. Kadang kita pengen cepet sugih tapi istiqomah ra duwe Pak. Contoh gini, kira-kira jenengan lari melakulah 100 kilo kuat enggak? Nah, semaput kan? Oke, kalau misalkan dipipil Pak, hari ini latihan 1 kilo, besok sekilo 100, besoknya sekilo 200, besoknya sekilo 300, besoknya sekilo 400. Kira-kira 100 kilo enteng enggak? Nah, biasanya kita nggak pernah mau mipil. Jadi perubahan itu pinginnya langsung instan. Nah, inilah kesalahan terbesarnya. Jadi biasanya kita itu langsung pingin langsung sugih Pak. Tapi proses tadinya tidak pernah. Nah, hadirnya mentoring SBBB ini Pak, ya, Sekolah Bisnis Bakery Indonesia ini, salah satunya apa? Tadi, membiasakan otak kita memasukkan sesuatu mimpi kita. Coba jenengan yang hari ini ikut, besok nggak ikut, saya yakin beda. Yang dari awal ikut sampai sekarang, saya yakin beda hasilnya. Kita lihat aja nanti Bu, selama 1 tahun. Mas, selama 1 tahun tahun pendidikan bisnis sih, nggak penting Pak. Bisnis itu tidak perlu dipelajari. Yang perlu dijalani saja. Ya, jenengan pengen melayu 100 kilo nggak perlu Pak. Ono teori melayu 100 kilo nggak perlu. Tiap dino melaku aja sekilo, tambahi sekilo setengah, tambahi 2 kilo, tambahi 3 kilo, tiap hari saja. Insya Allah nanti pada waktunya akan sampai namanya 100 kilo. Nah, sering terjadi di dunia bisnis. Kok kenapa kita selalu gagal?
Kok kenapa kita ya tidak berhasil? Kok suwi temen? Ya coba produktivitas otak kita. Cek. Produktivitas otak kita. Kira-kira tiap hari produktifnya berapa jam? Ya jenengan yang tahu. Mas, tiap mentoring kok pembahasannya kok harus diri sendiri terus sih? Iya enggak? Kalian coba dari awal sampai sekarang pembahasannya kan diri sendiri terus, Pak. Iya. Ya memang kuncinya di situ kok. Coba ayo ini yang anak-anak muda. Berapa jam sehari otak kita berpikir produktif? Ayo cek itu. Yuk. Itu otak kita menyerap 2 juta informasi. Oke. Kemudian terpancarkan oleh otak itu 60.000 informasi setiap harinya. Maka kita harus kira-kira tetap berpositif thinking apapun yang terjadi. Betul. Prakteknya? Prakteknya masih latihan. Kan prakteknya masih latihan. Yuk tingkatkan. Gini, belajar seperti ini tidak perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak perlu, Pak. Cukup 1 menit itu selesai, Pak. Yang penting tadi istiqomah prakteknya. Itu clear, itu selesai. Nah, yang jadi pertanyaan, kita banyak memasukkan informasi ke sini, tapi tidak produktif. Yuk dicek yuk. Setiap hari ya Mas, yang masih muda-muda ini, coba cek. Produktivitas berpikir otak kita, itu 1 hari berapa jam? Nggak usah dijawab, jenengan sendiri yang tahu. Kan aku cuman ngelek tok nek pengen sugih, ya produktif. Nyedak, nek ra pengen sugih ya ora apa-apa. Toh nanti ya juga pengen sugih juga. Saya yakin kok. Nyedak. Iya, hari ini ngomong aku ra butuh sugih. Nanti totoan, Pak. Iya, hidup juga butuh dana, Pak. Iya. Nah, coba bayangkan. Hal yang terpenting di dalam hidup kita sebetulnya apa sih? Ayo, sebetulnya apa, Pak? Ayo, apa coba, ayo. Iya, sehatnya ada duit ya, Mbak. Iya. Kan manfaat. Kan sebetulnya sederhana, Pak. Hal yang terpenting dalam hidup kita kan sederhana. Manfaat. Kan produktif itu manfaat. Iya, manfaat. Clear, Pak? Dari sini, ya. Wis Mas itu langsung ditembaki sih. Ya enggak apa-apa kan. Energi negatifnya kan bagi Pak. Menyalurkan energi. Yuk Mas, enggak apa-apa yang masih muda-muda. Apalagi yang muda-muda kayak gini tuh saya senang. Ya, biasanya gini lah Mas. Sik enom. Ora usah mikir sing aneh-aneh Mas. Ah, engko dong rada tuwa meneh sithik. Sik samene Mas, sik wayahe bojo serasa mikir. Engko dong tuwa meneh sithik jawabane. Piye Mas uripku kok nyorone pok Mas? Piye Mas carane? Nah, piye carane tadi itulah waktu yang sia-sia. Lo nggak kerasa lo? Sekarang saya mau tanya. Jenengan sudah segini, kerasa nggak pertumbuhan jenengan? Terasa nggak pertumbuhan jenengan? Hah? Kerasa? Emang model sesenti kerasa? Coba. Moro-moro rambutnya wis mulai metu wani kerasa? Maune sing maune sakmene kerasa? Iya dah. Yo. Hati-hati ya. Jam dinding ongkone piro? 12. Pernah gak ditambahin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, selawen, 26. Dari dulu ditambahin nggak Pak? Jebol ditambahin gitu ya Pak? Dari dulu waktunya cuma 12. Dan diulang terus. Coba nih seandainya nggak produktif, apa yang terjadi? Akan mengulang masalah yang sama, hidup yang sama, nasib yang sama. Itu pilihan jenengan. Coba 12 ya Pak. Balik nih siji meneh Pak. Kok ini enggak produktif? Ngesuk balik ning siji meneh. Kok enggak produktif? Masalah jenengan dari dulu sampai sekarang podo. Makanya nih misalkan saya datang masa saya mau curhat opo. Biasa gitu. Ya Mas uripku kok ngene. Ya sudah, coba flashback ke belakang. Apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang kamu pikirkan. The law of projection, the law of attraction. Apa yang kita pikirkan. Itu yang jadi masalah. Paham? Ini saya tidak menggurui. Hanya berbagi informasi. Nek wis oleh informasi tadi sudah terserap.
informasi itu. Apakah jadi attraction? Nah, jenengan sendiri yang tahu. Kalau saya lebih baik gerak. Karena waktu tetap muter, Pak. 1 sampai 12. Ngesuk ya, pokoknya setiap hari saya harus produktif. Terus bergerak. Terus bergerak gitu. Oke, paham, Pak? Sepakat ya? Ini belum diskusi kita. Kita hanya mengangkat tema itu sih ya. Apa sih yang terpenting dalam hidup kita? Apa, Pak? Tadi? Nah, siap. Asyik, keren. Saya mau tanya, sekedar wawasan, Bu, atau sudah jadi ilmu? Insya Allah, Pak. Sudah melakukan prakteknya? Nah, kok tertawanya, kok ragu? Banyak orang yang berwawasan tentang ilmu, tapi belum pernah mempraktekkan ilmu tadi. Kan sederhana, ya enggak? Banyak orang yang berwawasan luas, ya. Kan wawasan itu belum tentu jadi ilmu tadi. Otak kita setiap hari menyerap berapa ribu kata, terus masuk. Tapi kadang melakukan gerakan wawasan tadi itu beratnya minta ampun, Mbak. Makanya mendingan sedikit demi sedikit. Lo nek bayangkan kita punya wawasan 100 kilo, tiba-tiba langsung esok melu lomba, mati, Mbak. Benar enggak? Kita misalkan nih, besok ada lomba lari maraton 100 kilo. Ayo siapa yang daftar? Awalnya sehat, Pak. Tapi rak pernah olahraga, ngisuk daftar, seakan-akan hebat nih. Semaput ngisuk. Nggak pernah latihan. Itulah orang-orang yang punya wawasan luas tapi prakteknya kurang. Tapi ini orang yang setiap hari biasa jalan, santai aja. Nah, saya ingin menggarisbawahi. Yuk, lakukan ya sesuai batasan kemampuan kita. Maksudnya apa? Kalau wawasan kita hanya sebatas 1, ya kita lakukan latihannya 1. Kalau level batasan wawasan kita itu 2, ya kita lakukan 2. Mudah nggih? Yang saya sampaikan nggih? Nggak usah melihat yang mereka punya wawasan 100. Coba bayangkan, Ronaldo, Messi, senang nggak, Mas? Tiba-tiba jenengan kurang pernah latihan sepak bola langsung main kayak Lionel Messi karo Ronaldo, kira-kira gimana? Ya orang yang nonton. Itu ya. Nah, dengan hadirnya mentoring ini, saya ingin mengajak, yuk tambahin wawasan 1/1. Yang jadi pertanyaan, selama 6 kali pertemuan sudah praktek? Sudah praktek per materinya? Yuk cek, sudah praktek? Saya yakin belum. Kalau sudah, pasti ada perubahan. Karena 6 kali pertemuan itu berarti berapa bulan sih? Sudah 3 bulanan ya sih? Biasanya 3 bulan itu ada perubahan. Biasanya ada perubahan. Ya, kalau sudah praktek. Tapi kalau hanya sebatas sebagai wawasan tok, nah itu biasanya kurang. Sepakat ya? Itu analogi saja. Masuk nggak, Pak? Ya, ini hanya untuk motivasi saja. Nah, ya, oke, kita buka diskusi. Oke, monggo Pak, kita buka diskusi. Siapa yang kira-kira mau diskusi? Ada nggak yang mau diskusi Ki? Pripun Pak? Ya monggo bebas. Kira-kira mau diskusi nggak? Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Iya. Jadi kan ketika kita menyampaikan enggak. Ini seperti halnya tim. Mas, gimana Mas? Ada masalah nggak di cabang? Aman Pak, nggak ada apa-apa. Ternyata disitulah masalahnya Pak. Karena kita tidak tahu kesalahan kita, maka kita susah untuk memperbaikinya. Kira-kira dalam hidup ini ada masalah nggak? Anis ngomong ini mulai demetu kabeh kan? Banyak gitu kan? Oke, sekarang saya mau tanya.
Apa sih tujuan jenengan hadir di SPB ini? Apa Mas? Belajar apa Mas? Yuk, belajar apa Mas? Belajar untuk pertumbuhan diri. Kira-kira apa yang mau didiskusikan? Saya Oh, boleh. Oh iya. ini karyawan di dinas sosial, tapi sudah mengalami kecemasan. Nah ini ingin kalau usaha kecil-kecilan, satu adalah waktu Pak. Ini kan karena sudah dibeli dari jam 8 sampai jam 5 kali di kantor. Pak itu usaha apa ya gitu. Hanya yang lihat itu ini usahanya ringan aja lah kayak tol gitu. Sudah tak buat ludarnya, sudah tak cetak elektriknya, sudah yang buat. Tapi hanya kok ada mental block itu coba. Kok aku betul sih tuh ayo dan nyewa tempat udah di kalau itu nyewa tempat kenapa? Tapi karena kalau tak serahkan siapa orang berbeda kan kok kayak nggak niat usaha, inginnya saya sendiri gitu kan. Kita siasati ingin mungkin juga dari balik mungkin satu jam 9 malam lah. Setelah itu kita ke rumah makan. Tapi lagi kok mental bro saya sendiri yang belum bisa menaklukkan itu. Nah itu solusinya gimana? Biar saya langsung saya action gitu. Pengen cepet sugih ya Pak? Kan tujuannya berarti apa? Loro tambahan duit. Nah, itulah masalahnya Pak. Ya tadi, ibarat tadi Pak, ada perlombaan 100 kilo. Pengennya langsung melu lomba 100 kilo. Benar nggak Pak? Iya enggak? Akhirnya itu yang menjadi problem. Oke. Ini hampir masalah semua kok. Ini hampir masalah semua Pak. Mental block itu hampir masalah semua. Nah, ada dua sih sebetulnya problem ini bisa diselesaikan. Yang penting kitanya mau atau tidak. Itu tok sebetulnya Pak. Lalu sekarang gini, kita yang pengusaha juga sama. Endingnya ke dinas sosial loh Pak. Benar loh Pak. Loh ini gini, jadi bayar nggak ke sini? Saya malah mengeluarkan, wis ngetoke snack, ngetoke air mineral, ya, terus ngetoke apa? Ngetoke waktu dan ilmu. Berarti kan saya pegawainya dinas sosial. Bedanya aku ora dibayari. Ya enggak? Ini mindset dulu. Kita benahi dulu. Sepakat nggih? Iya enggak? Coba nek seandainya nih jenengan yang di posisi saya gimana? Ya bahagia di dinas sosial. Sudah pakai negeri kan Pak? Sudah pakai negeri? Belum. Oh belum. Masih P3K. Nunggu pakai negeri. Nah, berarti pilihannya satu. Pingin dapat dua-duanya, pingin dapat satu. Nah, kan mesti pingin dapat duanya. Serakah nggak kira-kira? Makanya serakah Pak gitu kan. Nah, yang endingnya yakin nggak dengan ketika jenengan meh jualan, yakin nggak? Sebenarnya yakin Pak. Karena itu kitanya pengen dapat dua-duanya. Pengen loro, penak ini iso lomba lari 100 km, ya rasa melu tapi oleh piala. Benar? Ya itu mental blocknya harus diselesaikan Pak. Cara menyelesaikan gampang kok mental blocknya Pak. Ya, gampang sederhana Pak. Asli Pak. Mau Pak? Yakin. Ya kita tunggu nanti belajarnya sampai kapan jenengan di sini. Kita bisa melihat kok. Banyak orang yang pengen sugih. Tok. Tapi jarang yang ingin sugih. Cuman pengen. Pengen itu di mana? Awang-awang. Ya. Ingin, pengen kan kepengin. Kan pernah kita ajari. Banyak orang yang cuma pengen sugih, tapi inginnya ora ono, apalagi kepengin sugih ora ono. Gitu. Nanti kita tes. Benar nggak sih, serius nggak sih? Jadi segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan serius jangan berharap berhasil. Itu titik Pak.
Pokoknya jenengan kan tinggalkan keraguan. Kan tinggalkan keraguan. Apa prasangka kita? Kalau kita bahasa, makanya saya nggak mau ini kajian, bikin mentoring saja. Saya takut salah. Anak ustazah soalnya ini. Iya enggak? Nah, saya takut salah. Tapi yang jelas, ya, coba. Sebetulnya PR sederhana kok. Mental block itu bisa dialihkan sama Canom-nom ini juga sama. Mental block ini Fauzi juga sama ya sih. Problemnya sama, ketakutan. Ya kan? Coba afirmasikan ke otak kita. Positive thinking saja. Lalu caranya piye, Pak? Dinas sosial jenengan. Bener loh. Kalau ingin bener latihan, ya sudah. Tiap dino bantu orang saja. Itu mental blocknya hilang, Pak. Yang jadi pertanyaan ketika bantu uang pasti rugi enggak? Itulah problemnya. Loh, Pak, bisnis itu njalo apa menai? Saya mau tanya. Cek. Orang bisnis atau orang jualan itu menai apa njalo? Sekarang tes. Coba jenengan dodolan itu memberi atau njalo? Prakteknya? Oh ya, prakteknya? Coba cek jenengan dodolan nggih. Nek ora mudeng ngomong ya, kita diskusi ya. Coba, jenengan pengen jualan. Sepakat? Coba, mindset-e njalo atau menei? Yuk. Ayo cek. Berapa? Prakteknya? Coba, ikhlas enggak? Nek ra untung piye? Iya, banyak orang salah, Pak. Ketika jualan itu, mindset-nya itu berharap. Berharap banyak yang beli. Berharap apa? Laku. Berharap untung, berharap ini. Coba dibalik sedikit. Jenengan gawe roti, Mbak Minis. Ya. Diniati dari awal. Iki sing mangan ki wong. Tempatnya dijogo. Gawene juga sing seneng. Ya. Terus apa meneh Mbak Minis? Bahan-bahannya sing apik. Pokoknya semua dari awal, Pak, sebelum kita jualan itu sudah memberi dulu. Yakin berhasil enggak? Belum tentu. Tapi itulah langkah awal. Langkah awal menghilangkan kekecewaan. Kan sederhana, jenengan kan dodolan kan pengen untung. Padahal yang jenis dodolan itu masalah enggak? Oh, itu masalah semua, Pak. Ini orang pengen masalah, aja dodolan, Pak. Kerja saja. Tapi kerja pun jadi masalah, Pak. Ya enggak? Jadi semuanya penuh resiko. Kerja ya jadi masalah, dodolan juga masalah. Sugih ya masalah, melarat ya masalah, Pak. Sansaya masalah, bener enggak? Lah terus piye iki paket mau kok bahase kok muter. Kok se otaknya main nyambung dhisik. Ini kan kecerdasan otak saja. Iya enggak? Kadang kan kita jualan kan enggak gitu, Mbak Minis ya. Gawe adon-adon sepenting payu aja. Iya enggak? Makanya ini jenengan delok misalkan kayak ono warung kok ora apik, Mas. Tapi kok rame ya. Jenengan rasa curiga kayak dukun ini dicek, kok jangan-jangan gawene semangat, Pak. Gawene semangat. Nah, nek masuk ke ustazah jelas sing meneh rezeki sapa? Angel kan? Kira-kira yang dodolan yakine priye? Wis beda mana? Ini masuk akidah juga. Kan angel iki diruntutke. Ayo coba kan kembali lagi ke kita. Jangan melu SBBI udah berapa kali? Satu kali iki? Tapi yang pertama sama ini. Aduh, ketinggalan ketinggalan kan? Susah kan? Piye? Nek wis kelewat, bingung. Iya dah. Lah saya yang runtut kan alhamdulillah sing pinter kan aku, Pak. Iya dah. Pokoknya semakin saya ngajar, energi negatif saya keluar, energi positif saya masuk. Maka saya akan mempraktekkan itu terus dan menerus. Jadi setiap kali jenengan dapat informasi, saya berterima kasih. Berarti itu tandanya saya mengeluarkan emosi saya ke jenengan dan saya akan praktek. Makanya bisnis saya yang semakin maju, bukan jenengan.
Pak lah, gunku pingin maju melu praktek. Kan sederhana. Kan jenengan hari ini kan sebagai audien. Enak nggak sebagai audien? Ya enak. Lah saya nggak enak karena saya sudah praktek. Tapi hasilnya enak mana? Enak materi hasilnya. Karena yang sudah praktek ilmunya. Paham ya Mas ya? Nah kan tadi saya sampaikan, bener pengen ngilangin mental block. Kok melu nih pindu tok Mas? Kendala waktu. Nah kendala waktu. Siapa sih kendala waktu? Diri sendiri. Saya yakin diri sendiri, bukan yang lain. Nek kita memang benar-benar niat tek, waktu itu biasanya ketemu Pak. Contoh saya ke Jogja, ini saya cerita ke Jogja. Kalau ditanya Mas Ar ke Jogja ngapain? Saya kuliah. Tapi bukan formal. Mindset dari rumah dari Batang pindah ke Jogja, mindsetnya apa? Pingin kuliah. Untuk apa? Nambah wawasan supaya menasional. Titik kan? Klik ketemu. Oh, pertemukan dengan orang-orang guru-guru yang walam. Saya juga nggak kenal. Tiba-tiba jadi audien kayak gini, kenal sama seseorang. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata beliau kepala SDM-nya UII. Akhirnya kita ngobrol. Kuliah enggak? Kuliah, Mas. Oke, kita pahamkan dengan analogi. Paham ya? Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya. Biji. Misalkan mangga nih. Biji ini. Semuanya baik enggak? Biji mangga. Semuanya baik enggak? Kenapa kok enggak, Pak? Ada yang enggak betul. Enggak tukul. Yang enggak tukul karena apa, Pak? Karena memang mungkin enggak bertumbuh. Enggak bertumbuh. Karena apa, Pak? Enggak bertumbuhnya, Pak? Karena bahannya atau awalnya itu memang enggak bagus, Pak. Oke. Alhamdulillah kan diskusi ini enak. Sepakat ya? Oke. Ini asik isi. Sepakat Pak ya? Oke. Jadi ibarat biji Pak ya. Ibarat biji. Kok kenapa yang ini manis, yang ini kok kecut, yang ini kok biasa? Salah bijinya atau salah media tanamnya? Bisa dua-duanya. Yuk kita rentepkan dulu. Berarti ada cara yang salah ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya. Allah kasih biji itu terbaik atau buruk? Yang rusak siapa Pak? Berarti yang salah siapa Pak? Oke, gak apa-apa. Bu, ini kan biji semua. Kok ono sing sugih, kok ono sing melarat, kok ono sing apik, kok ono sing elek. Salah sapa? Banyak melakukan dosa. Itu garis besarnya. Tapi kita dianalogikan ya. Sepakat dulu ya, Pak G. Oke. kita sepakati dulu ya, kita coba bayangkan. Berarti kan ini pilihan ya, Pak ya. Berarti kan biji ini kan pilihan dari sana kan. Coba jenengan lahir, saya lahir, semuanya sama enggak? Kira-kira ono enggak sing lahir sing nggawa emas? Enggak ono kan, Pak? Berarti podo enggak, Pak? Tapi kenapa pertumbuhannya kok berbeda? Karena apa? Karena apa, Pak? Oke, sepakat. Lingkungan. Yang membuat biji ini kecut, biasa, dan manis, di mana? Lingkungannya. Oke, cek lingkungannya jenengan seperti apa dulu sih. Ya, lingkungan jenengan seperti apa dulu sih. Di dinas sosial, lingkungannya seperti apa? Cek dulu sih. Kok kenapa kita beda nih Pak? Ono sing dadi ustaz, ono sing segala. Lingkungan saya ketemu, paham ya? Terus yang kedua, selain lingkungan apa? Wawasan. Kok kenapa beda? Berarti wawasan. Sampai sini bisa paham? Paham enggak Mas? Ya? Oke, saya masuk dulu ya. Oke, coba bayangkan Pak. Seandainya biji itu ditanam di tanah yang subur dan airnya cukup. Setiap hari airnya cukup. Kira-kira subur atau enggak? Seandainya biji itu ditanam di tanah wadas yang enggak ada airnya. Tumbuh enggak Pak? Sama-sama bijinya.
tumbuh tapi tidak maksimal. Itulah kita, Pak. Kok kenapa, Pak? Kita dari sana kan sudah ada perjanjian. Benar ya, saya? Sudah ada perjanjian. Nur Muhammad itu kan sudah ada surat perjanjiannya pada awal itu kan. Nah, kok kenapa bijinya berbeda-beda? Cara gawene sih. Dulu orang tuanya seperti apa? Terus setelah lahir lingkungannya seperti apa? Ini dulu sih. Kita pahamkan di sini dulu. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah sana, enggak. Saya hanya akan memasuk ke ranah motivasi saja. Maksudnya apa, Pak? Kita pun bisa berubah jika tanah itu diperbaiki. Benar. Mangga yang kecut di bijinya, Pak, tapi ditanam, Pak, dicangkok, itu bisa jadi manis. Karena lingkungannya. Nah, yang tahu jenengan hari ini berada di lingkungan mana? Itu, Pak. Jadi nggak ada biji yang jelek. Tergantung lingkungan. Tergantung tanahnya. Itu sederhana, Pak. Mas, kan ini motivasi bisnis, tapi kok bahas ini? Bentar, kan saya pernah ngomong 1 tahun, Pak, minimal. 1 tahun pondasi ini dikuatkan dulu. Kalau ini pondasi ini tidak dikuatkan, Pak, rapuh kita. Mas, tapi aku harus suge-suge. Gosek, itu bonus. Suge itu bonus. Suge sesungguhnya di mana? Suge sesungguhnya di mana? Bahagia. Bahagia. Tapi rada duit bahagia, ya ora bahagia juga, Pak. Nangel maneh. Ora bahagia juga, Pak, rada duit tok gitu ya. Iya enggak? Iya, ya, Pak. Juga nggak punya uang, nggak bahagia juga. Bahagia juga, Pak. Bersyukur uangnya. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya kan gitu aja. Alhamdulillah ya Allah. Saya seneng kalau gitu, Pak. Alhamdulillah ya Allah, Gusti. Alhamdulillah berarti udah lulus, Pak. Kita lanjutkan ke berikutnya berarti, Pak. Alhamdulillah. Iya dah. Ya kan alhamdulillah berarti kan wawasan sudah masuk. Ya. Oke, jangan-jangan sampai Mas, aku mah uripe cukup aja, Mas. Cukupnya benar-benar cukup atau jaluk cukup? Mas, aku sebenarnya uripe bahagia, Mas. Dites yuk. Benar-benar bahagia atau jaluk dibahagiakan? Yuk, coba bayangkan. Mudah enggak, Pak? Bingung enggak? Kita bilang nih, Mas, uripe sebenarnya cukup. Gosek. Yang tahu kan kita. Benar-benar cukup atau sebenarnya minta dicukupkan. Mas, yang penting uripku ki bahagia, Mas. Dites. Benar-benar bahagia atau minta dibahagiakan. Yang tahu kita kok. Beda halnya dengan kita. Loh, Pak, saya itu punya mimpi. Wah, 1 oven, 1 mixer, 1 pondok. Bahagia nggak kira-kira, Pak? Iya. Beda nggak? Coba, aku, Mas, yang penting uripku mengalir, seperti bahagia, Mas. Terus yang satu, Mas, saya itu punya mimpi 1 oven, 1 mixer, 1 pondok, Mas. Men aku bisa bantu pondok, Mas. Kira-kira yang bahagia yang mana? Iya, enggak mau kan kita diskusi nih. Coba. Tadi yang satu, Mas, yang penting aku mengalir, aku mah urip bahagia. Kan yang tahu cuman kita. Bener-bener bahagia atau pengen dibahagiakan. Lah yang satu, saya punya mimpi 1 oven, 1 mixer, 1 pondok, Pak. Gimana caranya saya bisa membantu banyak pondok? Ciri-ciri orang yang bahagia itu adalah sudah levelnya ingin membahagiakan. Level orang yang hanya sekedar saya bahagia itu tandanya ingin dibahagiakan. Logis, Pak. Secara ruh itu berbeda. Orang-orang yang mengatakan aku mah urip sudah bahagia, Mas, sejatinya dia tidak bahagia dan dia butuh dibahagiakan. Tapi orang-orang yang benar-benar bahagia,
dia sudah ingin membahagiakan orang lain. Itu bedanya di situ, Pak. Lu bisa ngetes kok. Nek jenengan kesehariannya pingin menehi, itu tandanya hidupnya sudah bahagia. Tapi nek setiap hari hanya cuek, egois, mementingkan dirinya sendiri, itu tandanya masih butuh dibahagiakan. Mas carane piye? Lu kan dari 1 sampai ke 6 kan sudah ada caranya semua. Sing melu terus lo ya. Sing melu terus. Mas kok dibolak-balik sih, Mas? Kok ayat mau kok dibolak-balik? Lah nyambel kan enak, Pak. Nyambelnya ra dibolak-balik kan tak enak, Pak. Bener ya, Pak? Iya. Nyambelnya ra dibolak-balik, ra penak kan? Loh, Pak, ini semakin ke sana nanti semakin menyakitkan hati loh, Pak. Bener loh. Ini nanti semakin kita jauh, jenengan harus siap. Iya. Harus siap sakit hati. Karena sini dekat. Oke, ini jangan dikira ya. Semakin ke sana semakin santai enggak, semakin sakit hati. Lah, lebih baik kita sakit dalam wawasan daripada sakit dalam kehidupan. Itu aja. Itu pilihan. Benar enggak, Pak? Itu pilihan. Jenengan mau sakit dalam wawasan atau sakit dalam kehidupan itu Pak. Kalau boleh dipilih enggak semuanya. Oh iya, enggak semuanya ya Pak ya. Jangan ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Tapi ternyata alhamdulillah Pak, kita itu dapat tugas di dunia ini Pak. Jadi nggak ada yang nyaman Pak. Nah itu kan bedanya di situ. Jadi hari ini kita ambil posisi tugas yang nggak nyaman, nggak ambil tugas tambah nggak nyaman. Angel nggak? Jadi kita terlahir ini kan ada tugas. Dilakoni yang nggak nyaman, nggak dilakoni tambah nggak nyaman Pak. Coba angel nggak? Angel lah Bu. Nah, angel apa tuh? Kita itu kan lahir ini sudah ada tugas. Dilakoni yo angel. Orang dilakoni tambah saya angel. Jadi mau Pak milih yang mana? Namanya hidup. Kudu dilakoni bener Pak. Lah nek kudu dilakoni. Dilakoni mati lah. Iya, coba nek ora dilakoni, iya mati Pak. Kan angel mana? Iya nek wis mati, ora ana pertanggungjawabane. Ternyata mati ana pertanggungjawabane Pak. Tambasan saya angel Pak, angel ora. Coba, iki nek mulai masuk ning kene mulai mumet ra iki. Pak njaluk motivasi atau sing kesini nih. Coba bayangkan, iki canom-nom ini ibarat mutiara itu terpendam. Kebanyakan canom-nom itu seperti ini Pak. Tidak apa-apa Mas, ngomong seenam. Waktunya santai saja. Asik. Iya Pak? Iya Mas? Waktunya santai saja. Ngitan ngono ngalor ngidul, gitu ya. Engko dong wis wayahe nikah. Santai aja. Nikah utang, Pak. Bar nikah wis mulai. Sebetulnya problem hari ini adalah kesalahan kita di masa lalu. Itu problem. Paham ya Mas ya? Iya. Nah, terus kesalahannya Bapak Ibu juga sama biasanya. Nek ana anake biasa dimaklumi ya, lah sik cilik ya wis Pak ora. Engko wis rada gedhe dimaklumi meneh. Ya sekarang nyatane sik canom-noman ya wis Pak ora bener sik ya ora apa-apa, engko mosok ora bener. Engko wis waya kerja wis nyatane kerja sik sibuk ya wis Pak ora. Ya Pak ya. Engko wis kerja duwe bojo wis nyatane repot. Saiki ngurus anak bojo wis Pak ora. Engko bar iki rada tuwa mesti nyatane repot, sik mikir omah. Ya, sik mikir anake papat. Engko dong wis tuwa meneh sih, ya wis nyatane repot Pak ora anake do kuliah. Ora krasa umur rambut do putih, Pak. Kan kemarin menyesal itu di mana? Ya. Ya apa kita ini dulu, kita bangun pondasi dulu. Lebih baik membangun pondasi itu lama, Pak. Oke, sampai di sini paham nggih? Oke. Jadi sadari bahwa kita itu punya tugas. Dilakoni ya berat, enggak dilakoni tan saya berat. Piye carane mentak berat? Coba
Piye carane melak berat? Ya kan dibiasakan saja sesuai makomnya kita. Iya dah Pak? Iya. Lo jenengan dinas sosial, nek setiap hari itu fokusnya adalah menehi, mungkin ruhnya beda. Tiba-tiba dikasih bonus. Itu. Kalau dinas sosial itu kantor Pak. Iya. Orangnya kan bukan kantor. Nah, Orangnya ini kan tidak. Oke. Orang kan dinas itu kan tidak Pak. betul. Kalau dinas memang kan program. Betul. Nah, tapi orangnya ini ada program yang masuk ke sana dan masuk ke sini kan seperti itu Pak. Betul, Pak. Dua-duanya. Tinggal mereka itu aja. Oke. Apa pilih aja dua-duanya pilih satu. Itu aja. Oke, siap. Di antara 10 orang, 9-nya jelek, Pak. Satunya baik. Kira-kira sing menang sing piro? Itulah masalahnya, Pak. Kok kenapa kita tidak mempertahankan kebaikan? Beda di antara 90 orang. Loh bener loh. Ada nggak kaitannya dengan bisnis? Orang-orang yang hari ini sukses, pemikirannya berbeda pada orang yang umumnya. Lah sudah ketemu, kok kenapa jenengan belum sukses? Kan nyatanya songo rusak, satu melu rusak baik. Nah, kan? Coba. Bener nggak? Itu sudah umum. Sekarang nyatanya umum inginnya sanggup pengennya baik. Nah makanya Pak, orang-orang pilihan itu berbeda pandangan. Walaupun sakit Mas, walaupun berat Mas, tidak apa-apa. Kan satu orang ini mewakili 99 orang. Bisa nggak? Disitulah ketemu daya tahan mental jenengan itu di situ. Makanya dodolan tak berhasil, bingung. Nah, sudah mulai paham? Paham kan tadi Pak? Orang yang mengatakan dirinya bahagia, ya, justru dia mencari kebahagiaan. Orang yang ingin membahagiakan orang, itulah tandanya dia sudah bahagia. Kan saya nggak ngomong masalah uangnya. Mumpung jangan di dinas sosial, diniatkan membahagiakan orang. Lah tapi lingkungan yang ngono ya Mas, ya Pak orang. Kan sosial cuma ning kantor. Saman contoh misal, ning nggon ngomah, isik mlaku, ana tanggane mbenekke gendeng. Ayo tak melu. Oke. Terus ana sampah ning kene, ya wis tak resikane setiap dina Minggu. Kira-kira ning omah terkenal ndak? Kenal. Rezekine akeh ra? Gampang itu, Pak. Sederhananya di situ. Lo pengusaha itu seperti itu loh, Pak. Ndak, Pak? Nah, ini analogi saja. Yo kan nanti setelah ini kan jenengan praktek sendiri masing-masing. Yang penting saya mau mempraktekkan ilmu yang saya sampaikan. Iya kan, ini kan kepentingan pribadi masing-masing. Wawasan itu kan hanya sekedar wawasan. Bisa nanti jadi ilmu, bisa tidak kok. Ya enggak? Kan gitu saja. Nah, siapa yang praktek, itu rezeki. Lo bener loh, Pak. Kita menehi wong, wis pokoke niate menehi wong. Nyekel apa dadi duit to, Pak? Nyekel apa iki kok kaya penake tok ya, Pak. Ternak lele ya dadi. Ternak iki ya dadi. Pernah ya ora belajar, Pak. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Iya, loh Pak, coba bayangkan. Kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran, Pak. Coba. Wong sing pinter profesor sugih ra, Pak? Mestinya sugih, tapi banyak yang melarat ra. Akeh. Wong sing ra sekolah, intelektual kurang dan segala macam sugih ndak banyak. Itulah bentuk kekuasaannya Allah, Pak. Memperlihatkan. Berarti intelektual belum tentu bisa kaya. Yang bodoh pun bisa kaya. Berarti kaya itu akan memilih siapa yang menjadi amanah. Sebetulnya di situ, Pak. Clear kalau kita ngomong seperti itu. Loh, nek sing pinter do sugih, Pak, malah sing melarat, Pak. Goblok kabeh, Pak. Iya enggak, Pak? Oke, kalau kita melihat garis besarnya. Makanya kan hal yang paling penting apa? Peace, Pak. Yang paling penting itu peace, Pak. Positive thinking,
ikhtiar sedekah. Loh, oh kan prasangka kita ya Ustazah ya? Iya. Ya gimana kita sendiri nggak yakin? Ya, kita sendiri nggak yakin. Yakin pengen cepet sugih? Pengen sugih nggak? Kan sudah saya praktekkan. Benar Mbak pengen sugih? Kan undian Alphard Mbak. Coba undian Alphard itu bingung Mbak. Cari pengen sugih. Iya enggak? Kira-kira 10 tahun mulai wanita Mbak. Ah, kan gitu. Berarti hari ini kan sudah melontarkan doa. Iya enggak? Oleh undian Alphard saiki wanita. Saiki. Enggak oleh Alphard dino iki, Pak. Wani pura gitu. Berani, Pak? Yakin, Pak? Yakin, Pak? Oke. Bapak wani ya, Mbak? Wani. Bapak berarti wis duit gue nebus pajaknya. Pajak kayak gini. Sama kudu wani, Mbak. Oke ya. Harus berani ya, Pak ya. Kalau nggak berani jangan hidup lah. Asik. Alhamdulillah ini yang muda-muda perlu nanti diajari, Pak. Itu untuk motivasi aja. Ha. Betul, Pak. Pokoknya nanti anak-anak muda ini diajari. Oke, tapi yang jelas 5, 10, 15 tahun yang akan datang keputusannya hari ini. Perubahan itu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sampai besok muter terus itu, Mas. Mumpung masih muda, usia piro, Mas? 2, 3. 17. Enggak apa-apa. Wawasannya harus diperbanyak. Alhamdulillah dulu saya usia 15 tahun, Pak. Sudah mulai belajar kayak gitu. Iya, usia 15 tahun sudah mulai memasukkan wawasan ini. Ya alhamdulillah ketika 18 tahun, 20 tahun sudah berlalu, alhamdulillah. Bukan saya pintar. Karena wawasan itu ketika sudah masuk dalam otak kita tidak bisa keluar. Dia akan ditampung di sini terus. Nah, alhamdulillah berada di lingkungan yang subur. Bedanya di situ. Ketika berada di lingkungan yang subur, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Nah, tanah yang subur itu kita kemana harus mencari? Kadang tanah ini nggak subur, Pak. Tapi luruh pupuk. Supaya subur. Tanah kering, orang tahu disirami, orang tahu dipupuki. Beranda. Wis lingkungannya orang lingkungan pembisnis. Wis ora tahu belajar. Anane apa melek gitaran. Game. Kok pengen sugih kok ngendi, Pak? Ya ndak. Lah kae Mas, dolanan game sugih jare sapa? 1.000 wong. Iya ndak? Wis tanahnya kering, ora ana banyune, ora tau disemprot pupuk, Pak. Ya sudah melingkili, Pak. Kering. Nah, pupuknya seperti apa? Nah, ini pupuk nih. Ini pupuk nih. Kalau lingkungan jenengan udah tahu lah kira-kira. Nanti jangan sampai ini alhamdulillah bukan pembisnis sing gede-gede, Pak. Biasanya pembisnis sing gede-gede, Masar, bojoku kok angel, Mas. Ah, wis mulai. Engko sing kene, iya bojoku yo angel, Mas. Ah, wis padha bae. Itu udah hampir. Tapi udah sugih-sugih, Pak. Kan angel, Pak. Udah tukaran bendino tapi udah sugih-sugih. Nah, kan aku takut resepnya, oh ternyata lingkungan. Ya itu kan gede-gede, Pak. Buahnya gede-gede. Ya ono sing manis, ono sing kecut. Kan tinggal nyemproti tok. Supaya manis kabeh. Paham nggih analogi ini ya, Bu ya? Tidak menceramai. Tapi kita berbagi pengalaman saja. Ya, ini pupuk namanya. Nyirami pupuk, nyirami pupuk. Nah, yang jadi masalah, nek hama warung teko. Piye iki? Nek hama warung teko piye, Pak? Sing disemprot apa, Pak? Di pestisida, Pak. Hamanya disemprot, yakin? Ditanyakan anak-anak muda ini, Pak. Ditanyakan ibu-ibu. Nek hamane teko disemprot apa nih? Wite dipotong, Bu. Bener enggak? Nek hamane teko, hama itu apa, Pak? Penyakit. Si diketok apa nih? Biasanya itu diketok tandur maneh, Mas. Akhirnya udah mati. Enggak, dalam level bisnis itu kan tantangan, Pak. Level bisnis itu namanya tantangan. Hama. Biasanya oleh tantangan dalam bisnis piye? Ah, itu tuh rezekiku, Mas.
Kok kita ora cocok bisnisku iki, pindah maneh, Pak. Iki nek ora mudeng ngomong loh ya. Saya seneng menganalogi, ini kan kecerdasan otak saja. Saya pengen ngobrol tentang otak saja, Pak. Loh banyak. Jenengan tadi meh mau mulai wis ono hama, Pak. Aduh, hamane wis akeh ra sido wis. Wis wedi dhisik. Iya dak? Ah itu tantangan. Hama ciptaane sapa sih, Pak? Iya, coba nek petani ke do wedi hama, ora do nandur, Pak. Itu. Berarti semua ada solusi, keseimbangan rantai apa? Kehidupan. Coba hampir rata-rata do keserang hama. Lah tinggal hamane opo kuwi? Ana tikus, ana kan gede-gede, Pak. Ah itu mau kan jadi yang tahu. Hamanya yang seperti apa gitu. Yang tahu kan kita. Cara menyelesaikan kita yang tahu, Pak. Saya nggak ngerti. Ya, apakah Master nggak ada tantangan? Oh banyak sekali. Apalagi mimpi saya kan, setiap kecamatan itu harus ada bisnis saya. Tapi bisnis yang diwakafkan. Tantangannya banyak, banyak juga, Pak. Gede juga tantangannya. Tapi kami paham, untuk menaik menjadi sebuah level dalam bisnis, itu pasti ada tantangan. Nah, nanti bisa dilihat ketika kita dapat masalah, dan kita sering menghindari masalah, itu tandanya kita tidak naik kelas. Jenengan yang tahu semua. Sering kena masalah nggak, Mbak, di keluarga? Sering kan? Ada yang menghindar, ada yang tetap bertahan. Yang sering menghindar, itu dipastikan tidak naik kelas. Iki masalah bisnis kok ditarik kabeh iki. Iya enggak? Ya kan rumusnya sederhana. Kata guru saya, membangun bisnis ya, itu sama halnya membangun keluarga, membangun agama, membangun negara dalam satu tarikan nafas.